Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah Anda masuk ke sebuah toko, warung, atau lapak kaki lima dan mendapati benda aneh tergantung di sudut? Secarik kertas bertuliskan huruf Arab yang tidak dimengerti, botol kecil berisi minyak wangi, atau bahkan makanan yang sengaja diletakkan tanpa disentuh siapapun? Mungkin Anda menganggapnya sekadar hiasan, tapi di balik semua itu ada niat yang jauh lebih besar. Sebuah harapan atau justru keputusasaan. Inilah yang disebut jimat penglaris. Tapi pertanyaannya, apakah benda itu benar-benar bisa mendatangkan rezeki? Atau justru sedang menjerumuskan pemiliknya ke dalam jurang kehancuran spiritual? Hari ini, kita akan bicara terang-terangan, tanpa basa-basi. Ini bukan sekadar ceramah, ini peringatan. Ini adalah tamparan untuk menyadarkan sebelum semuanya terlambat. Sebelum kita menghakimi jimat penglaris, mari kita kenali lebih dulu. Dari mana asalnya? Apa motif di baliknya? Kenapa banyak orang, bahkan yang mengaku beriman, masih tertarik menggunakan benda semacam ini? Tradisi memakai jimat bukan barang baru. Sejak zaman nenek moyang, sebelum datangnya Islam, manusia sudah mempercayai kekuatan benda-benda gaib. Di tanah Jawa, jimat disebut azimat. Di berbagai budaya, ia dianggap pemberi tuah. Dulu, orang menggantungkan keselamatan dan keberuntungan kepada batu, tulang, patung, atau benda pusaka. Tapi setelah Islam datang, kepercayaan ini tak serta-merta hilang. Ia justru bertransformasi. Diberi lapisan Islami, diberi tulisan Arab, diselipkan ayat suci, seolah suci, padahal penuh najis kemusyrikan. Inilah tipu daya setan yang paling halus. Ia tidak datang dengan tanduk dan wajah seram. Ia datang dalam bentuk kesuksesan semu, pelarisan, omzet tinggi, pembeli ramai. Tapi yang tidak disadari, semua itu dibeli dengan harga yang sangat mahal, akidah Anda. Sekarang, mari kita bongkar cara kerjanya. Bagaimana jimat penglaris ini beroperasi? Jimat bukan benda mati biasa. Ia telah diisi melalui ritual tertentu. Siapa yang mengisi? Dukun, paranormal, orang yang mengaku punya ilmu kebatinan. Tapi sejatinya, mereka adalah penyambung lidah setan. Mereka melakukan perjanjian dengan jin, mempersembahkan sesajen, melakukan wirid-wirid menyimpang, demi menjadikan benda itu berpenghuni. Jin lalu diperintah untuk menyesatkan manusia, menggoda hati pelanggan agar tertarik membeli. Kadang, makanan tampak lebih sedap, toko tampak lebih nyaman, tapi semua itu palsu. Inilah ilusi kesuksesan. Di awal Anda merasa beruntung, tapi ketahuilah, Anda sedang ditarik perlahan ke arah jurang. Sebab jin tidak bekerja secara cuma-cuma. Mereka akan menuntut imbalan, sesajen, darah, atau bahkan dosa yang terus-menerus. Dan yang paling menyedihkan, orang-orang ini merasa bangga, merasa hebat. Padahal hakikatnya mereka bukan sedang melariskan dagangan. Mereka sedang menjual kehormatan mereka kepada setan. Tidak, Islam tidak hanya melarang, Islam mengancam keras. Jimat penglaris adalah bentuk nyata dari syirik, dosa terbesar yang tak diampuni jika tidak bertaubat. Ini bukan sekadar perbuatan buruk, ini adalah pengkhianatan terhadap Allah. Bagaimana bisa seorang Muslim yang bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, justru menggantungkan rezekinya kepada benda mati, kepada makhluk lemah, bahkan kepada jin yang dilaknat? Para ulama sepakat, siapapun yang percaya bahwa benda bisa memberi manfaat atau mendatangkan rezeki secara independen dari Allah, maka ia telah jatuh dalam syirik akbar. Mari kita turun ke bumi, lihat sekeliling kita. Berapa banyak pedagang, pemilik restoran, pemilik butik yang menggunakan jimat? Berapa banyak yang merasa dagangannya sepi, lalu pergi ke dukun dengan alasan usaha? Ada yang mengaku setelah pakai jimat omsetnya naik, tapi di balik itu ia mulai mengalami mimpi buruk. Anak sakit-sakitan, rumah tak tenang, pelanggan datang ramai tapi uang habis begitu saja. Itulah tanda bahwa keberkahan telah dicabut. Uang datang tapi membawa murka. Lebih parah lagi, ada dukun yang menyaru jadi ustadz. Pakai jubah mengutip ayat Al-Quran seolah membantu dengan cara syar'i. Tapi di balik semua itu, mereka menyelipkan sihir.
Mereka memperdagangkan ayat-ayat Allah demi mendapatkan uang haram. Tapi jangan putus asa. Islam tidak hanya melarang. Islam memberi solusi. Bisnis bisa sukses. Rezeki bisa lancar. Tapi bukan dengan jimat. Bukan dengan setan. Melainkan dengan cara yang Allah ridhai. Bangun usahamu di atas fondasi tauhid. Kejujuran, doa, sedekah, disiplin, sholat duha, tahajud, baca Al-Waqi'ah, bertawakal kepada Allah. Lihat para sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Mereka miliarder. Tapi mereka tidak menggantungkan nasib kepada benda mati. Mereka berbisnis dengan amanah, dan Allah melipat gandakan rezeki mereka. Maka hari ini, aku katakan padamu dengan suara keras, buang jimatmu, robek kertas itu, hancurkan benda itu, bersihkan tempat usahamu dari makhluk-makhluk najis yang tak terlihat itu. Kembalilah kepada Allah sebelum ajal datang menjemputmu dalam keadaan syirik. Ingat, syirik bukan dosa main-main. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Apakah engkau rela mati dalam keadaan membawa jimat? Apakah engkau siap mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah? Ingat, neraka bukan untuk orang kafir saja, tapi juga untuk orang beriman yang menyekutukannya. Rezeki itu dari Allah, bukan dari botol minyak, bukan dari raja, bukan dari sesajen. Rezeki yang halal datang dengan usaha yang jujur, doa yang tulus, dan keyakinan yang murni. Jangan takut kehilangan pelanggan karena kau tinggalkan jimat. Takutlah kehilangan Allah karena kau lebih memilih setan sebagai mitra usahamu. Kembalilah sebelum semuanya terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.